Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah kajian Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah puasa yang alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan perjalanan separuh puasa kita dengan ditandai dengan pembacaan kunut di sholat witir. Dan hari ini insya Allah sebentar dikumandangkan azan maghrib, maka kita akan masuk pada 17 Ramadan yang merupakan hari datangnya Al-Qur'anul Karim sebagai wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah apa yang menjadi pergumulan kita dalam ibadah puasa ini dari pertama hingga hari ini sampai dengan nanti akhir nanti insya Allah akan menanamkan nilai-nilai pendidikan kepada diri kita untuk lebih menghambakan diri kepada Allah, dalam artian mencapai derajat keimanan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang seperti itu insya Allah. Salawat beriring salam tak lupa juga kita sanjungkan dan kita terus sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang sangat luar biasa, yang membuat konstelasi dunia mengarah kepada satu titik kebenaran yang insya Allah ketika kita mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup, maka kita akan mendapatkan surga dunia wal akhirah insya Allah. Dengan apa? Sifat Rasul. Kita harus contohi sifat Rasul itu. Insya Allah berkah. Kita akan menjadi orang yang jujur, amanah, cerdik cendekiawan. Kita akan menjadi orang yang pemberi contoh suri teladan insya Allah. Itu semua karakter atau sifat daripada Rasul yang harus kita usaha untuk memilikinya insya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah,
Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Kitabullah Al-Qur'anul Karim, yang mana kita tahu sebentar akan masuk 17 Ramadan, yang mana kita akan memperingati sebagai hari turunnya Al-Quran, hari nuzulul Quran. Al-Qur'anul Karim itu adalah kitab yang memang sempurna, menyempurnakan daripada kitab-kitab yang terdahulu. Sehingga insya Allah kita akan mempedomani Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dalam perilaku kehidupan kita. Kita yakin dengan rasa kita terhadap Al-Quran, akan kebenaran di dalam Al-Quran. Kemudian kita mendalami dengan mengkaji itu Al-Quran. Kemudian kita mempraktekkan di dalam kehidupan kita, maka akan berkah hidup kita, insya Allah. Karena di dalam Al-Quran sudah sangat konkret, sudah sangat sempurna. Dan insya Allah kita yang mendekatkan diri tadabur di dalam Al-Quran, maka insya Allah kita akan mendapatkan keridhaan berkah hidup dunia wal akhirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'anul Karim itu diturunkan melalui wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di dalam sejarah atau historitas daripada Al-Qur'anul Karim ini itu diturunkan oleh Allah melalui wahyu-wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari secara beransur-ansur. Jadi tidak satu kaligus turun lalu dibukukan, tidak, tetapi beransur-ansur dengan lamanya waktu yang tadi disebutkan. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Beransur-ansur wahyu Allah itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan turunnya wahyu itu disesuaikan dengan kondisional kejadian-kejadian tertentu. Sehingga wahyu turun, Rasul menyampaikan itu, dan itulah yang merupakan firman Allah, yang merupakan petunjuk bagi kita umat Islam untuk dipedomani sebagai pedoman hidup kita. Dan luar biasa Al-Quran ini turun, diwahyukan kepada Rasul. Dalam sejarah atau dalam riwayat, Rasul menerima wahyu ini juga bukan datang pikir-pikir lalu tidak, tetapi secara ini juga digoyangkan kejiwaan maupun fisik Rasul. Demam Rasulnya, untuk mau masuk satu wahyu kepada Rasul. Demam, kadang gemetar, kadang. Nah itulah. Karena memang ini wahyu Allah yang turun. Nilai-nilai kebenaran yang kemudian
akan disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan itu dijadikan kumpulan-kumpulan firman-firman Allah melalui Rasul, kemudian dikitabkan menjadi kitabullah Al-Quranul Karim. Itulah Al-Quran. Dan Al-Quran itu turun ya, dengan satu kalimat, yaitu Iqra, bacalah. Pada saat itu Rasulullah SAW bingung mau baca apa, karena keterbatasan Rasul. Di Gua Hira datanglah cahaya, kemudian Rasul didekap, dipeluk oleh malaikat Jibril, lalu Iqra ya Rasulullah. Bingung Rasul, mau baca apa saya? Itu diulang-ulang. Iqra ya Rasulullah. Iqra, Iqra, baca. Baca dalam pengertian adalah membaca fenomena kehidupan pada saat itu. Zaman jahiliyah yang tidak tentu arah, yang tidak sesuai dengan norma-norma, aturan-aturan daripada kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diturunkan wahyu Iqra, dan kemudian dilanjutkan. Dan turun di tanggal 17 Ramadan, sehingga kita peringati sebagai nuzul Quran. Jadi setelah surat Al-Alaq turun, itu jedahnya agak sedikit lama, 3 tahun baru ada wahyu selanjutnya turun lagi untuk menerangkan tentang fenomena kehidupan, dan itu diwahyukan oleh Allah kepada Rasul. Hadirin jamaah kajian Al-Quran yang dirahmati Allah, kita berbicara juga terkait dengan apa sih isi kandungan di dalam Al-Quranul Karim itu. Isi kandungannya apa? Nah, secara detail setelah kita buka per juz ya, yang terdiri daripada 30 juz Al-Quranul Karim, yang diawal dengan surat Al-Fatihah, yang ditutup dengan surat An-Nas. Nah, itu ada, kalau kita pilah-pilah dia, ada 6 bagian penting di dalam isi kandungan Al-Quran itu. Ya. Yang pertama adalah terkait akidah. Penjelasan firman-firman Allah terkait dengan akidah. Lalu yang kedua, penjelasan firman-firman Allah terkait dengan ibadah atau muamalah. Lalu yang ketiga, bagian ketiga juga, Allah menerangkan terkait dengan akhlakul karimah. Bagian 4 juga Allah menjelaskan tentang hukum-hukum Allah, peringatan-peringatan Allah kepada makhluk ciptaannya, wal khusus umat manusia yang berpedomani atau meyakini akan Al-Quranul Karim sebagai kitabullah, pegangan pedoman kehidupan dia. Lalu ada Allah menjelaskan tentang sejarah-sejarah. Sejarah-sejarah mulai dari proses Nabi Adam
sampai dengan nabi-nabi sebelum Rasul, ditutup dengan Rasulullah yang terakhir. Ada sejarah-sejarah yang diceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bagian yang ketujuh juga itu berbicara tentang dorongan untuk mencari ilmu atau iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu beberapa catatan kalau kita coba lihat secara detail terkait dengan Al-Quran. Itulah 6 intisari ya, yang kemudian itu kita bisa beda-bedakan seperti itu. Nah, terkait dengan akidah, sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim, contohnya itu kita bisa lihat dalam surat Al-Ikhlas. Allah menerangkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, Dia Allah yang Maha Esa, tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan juga tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Ini adalah nilai akidah ketauhidan kita. Ini salah satu surat Allah yang menerangkan tentang akidah. Sebagai contoh tadi ya, bagian Allah menerangkan mengenai bagian akidah, bahwa Allah itu esa, Allah itu tidak diduakan, Allah tidak ditigakan, tidak. Allah itu esa. Allah itu esa. Ruh kesucian, Ruh Kudus. Allah itu suci, maha suci, maha esa. Tidak ada yang setara dengan Dia di atas jagat raya muka bumi ini. Seluruh alam semesta ini tidak ada. Ya. Sehingga di dalam Al-Quran itu penekanan tentang akidah ketauhidan itu sangat clear. Gitu. Lalu yang kedua terkait dengan ibadah muamalah. Nah, di sini ada contohnya, kita dapat lihat dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Adziyat di ayat 56. Ya. Di situ Allah menerangkan yang artinya, aku tidak ciptakan jin melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, artinya apa? Allah menerangkan bahwa manusia ini ya, makhluk ciptaannya ini harus tunduk dan patuh sembah kepada Allah dalam kehidupan peribadatannya secara umum maupun khusus. Ya. Secara khusus ya dia ada sholat, ada zakat, ada haji, ada puasa. Itu dijalankan ibadah-ibadah khusus. Ibadah-ibadah umum pun itu dijalankan, misalnya bekerja, bersosialisasi, ya, bergumul dengan sesama orang yang kemudian saling ada komunikasi apa, itu adalah merupakan ibadah, tapi dalam tataran kita jalankan mengharapkan ridho daripada Allah,
Sehingga apa yang kita jalankan itu bisa kita sesuaikan dengan baik, sesuai dengan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menyalahi daripada aturan-aturan Allah. Sehingga kita harus tunduk dan patuh apapun yang terjadi di dunia ini. Kehidupan kita harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terkait dengan ibadah. Itu salah satu contoh yang Allah terangkan di dalam Al-Quranul Karim. Masih banyak lagi sebenarnya. Lalu mengenai akhlak, ya. Akhlak juga contohnya di dalam Al-Quranul Karim itu dapat kita lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 21, ya. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesuri toladanan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharap ridho Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Ini terkait dengan akhlak, perilaku hidup. Allah juga terangkan di dalam Al-Quranul Karim. Ini diwahyukan kepada Rasul, ya. Supaya apa? Kita mempunyai akhlakul karimah di dalam kehidupan kita. Akhlakul karimah itu seperti apa? Ya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya sifat sidik, amanah, tabligh, fatona. Sidik jujur, amanah bertanggung jawab, tabligh sebagai contoh kehidupan, fatona sebagai orang yang cerdas dalam berkehidupan, ya. Itu yang kita ikuti, akhlakul karimah. Dan di dalam Al-Quranul Karim diterangkan juga banyak ayat-ayat mengenai penekanan masalah akhlakul karimah yang harus kita ikuti sesuai dengan apa yang menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya perilaku hidup. Sehingga itu diturunkan di dalam namanya Al-Hadis, perbuatan-perbuatan Rasul maupun ucapan-ucapan Rasul yang kemudian itu merupakan penerjemahan daripada ini tadi, akhlakul karimah, ayat-ayat yang terkait dengan akhlakul karimah, sehingga kita menjadi orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik, perilaku yang baik dalam berkehidupan. Ya namanya manusia itu berbagai macam karakteristik. Ada orang yang pendiam, ada orang yang punya karakter kasar, ya. Tapi itu harus dibungkus atau itu harus dipoles untuk nilai kebaikan, ya. Contohnya dalam kehidupan para sahabat Rasul, dimana kalau gambaran Rasul itu adalah orang yang sangat lembut, ya. Itu dalam historitas atau riwayat daripada Rasul. Orang lembut, orang penyayang, orang pengasih, tidak kasar-kasarin orang, ya. Itu jiwa Rasul. Tapi kalau Umar bin Khattab, Sayyidina Umar, itu terkenal, tapi diarahkan untuk kebaikan. Kerasnya beliau, tegasnya beliau, ya, itu diarahkan untuk kebaikan. Sehingga jangan kita mensalah tafsirkan, ada orang kasar, itu perilakunya buruk. Nah, tapi kita lihat daripada nilai kebaikannya, tujuan baiknya yang terkandung dalam sikap sangarnya, sikap ketegasannya itu.
orang santun apa itu lebih bagus juga, tapi ini berbagai macam karakteristik manusia. Yang penting tujuannya, titiknya adalah kita menjadi orang yang baik gitu. Sesuai dengan tuntunan Al-Quran mengenai akhlakul karimah. Begitu. Kasar juga bukan kasar untuk mau, tidak, tetapi kasar dalam arti untuk penekanan nilai-nilai kebaikan. Nah, terus yang berikut, di dalam Al-Quran juga ada intisari mengenai hukum dan peringatan-peringatan Allah di situ. Itu dapat kita lihat dalam contohnya di dalam surat An-Nisa ayat 105. Sebagaimana Allah berfirman dalam artinya, sungguh kami telah turunkan Al-Quran kepadamu membaca kebenaran, ya, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena bela orang yang berkhianat. Nah, ini adalah hukum. Banyak kaidah-kaidah hukum di dalam intisari ayat-ayat atau firman-firman Allah yang turun secara wahyu kepada Rasul. Artinya bahwa Al-Quran menjamin hukum, ya, kesangsian terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan tadi akidah kita, ya, ketika kita menyekutukan Allah, nauzubillahi min dzalik, ya, itu ada ketentuan hukum. Ketika kita bermuamalah atau beribadah hanya semata-mata untuk pamer-pamer ataupun ria ataupun segala macam lah, ya, yang tidak didasari oleh penyembahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga ada hukumnya. Kemudian akhlak kita juga tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW sebagai suri teladan kita, itu juga ada hukumnya dalam Al-Quran. Itu semua diatur. Dan ada peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia, wal khusus kepada umat Islam. Lalu yang berikut intisari dalam Al-Quran yaitu terkait dengan sejarah. Contohnya dapat kita lihat dalam surat Yusuf di ayat 111. Ya. Di situ Allah berfirman dalam artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka mendapat pelajaran bagi orang yang mempunyai akal. Bukan cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Artinya bahwa ada sejarah-sejarah juga. Jadi kitab-kitab yang lalu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kemudian disempurnakan di dalam Al-Quran. Nah, itu ada kumpulan-kumpulan sejarah, kumpulan-kumpulan perjalanan daripada para nabi, para rasul yang terdahulu. Ya. Itu menjadi pembelajaran bagi kita, itu menjadi evaluasi bagi kita. Baik dan buruk dimuatin di dalam Al-Quran. Kisah-kisah itu, kisah Fir'aun, kisah buruk pun dimasukin. Itu sebagai apa? Sebagai pembelajaran, pendidikan kepada kita bahwa jangan seperti Fir'aun kan gitu. Ada kisah-kisah yang memang baik juga seperti Rasulullah, ya, para rasul, seperti itu. Nah, lalu intisari yang keenam di dalam Al-Quran itu ada untuk dorongan kita berpikir atau ibtek. Nah, itu kita dapat lihat dalam surat yang
pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra, berarti kita suruh belajar. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Kita disuruh belajar atas nama Tuhan, atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dasarnya apa? Dasarnya adalah nilai ketauhidan kita. Kita tancapkan ilmu kita dalam nilai ketauhidan keesaan Allah itu. Khalaqal insana min 'alaq. Dia Allah telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Karena apa? Karena Allah yang ciptakan kita. Apa yang kita pelajari di atas muka bumi ini, ya, itu harus kita dudukan di dalam atas nama Tuhan, atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia yang menciptakan kita. Iqra wa rabbukal ladzi akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Maka kita harus memuliakan Allah. Ketika kita mendapatkan keilmuan kita untuk kemanfaatan, maka bukan kita yang mulia sesungguhnya, itu Allah yang mulia. Kita menciptakan pesawat, kita menciptakan segala sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak, yang sangat luar biasa. Kita saat ini sudah bisa terbang. Ada alat, kita berdiri saja itu pakai gas, kita terbang. Nah, itu bukan kita yang hebat, itu kemuliaan Allah, kehebatan Allah. Alladzi 'allama bil qalam. Sesungguhnya yang mengajar manusia dengan penanya. Sesungguhnya itu datang daripada Allah, bukan kita. Kita ini apa? Sebentar Allah langsung tak selesai. Berbujur kaku, siap di kafan, siap dikubur, sudah selesai. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Sehingga inilah dudukan kita. Allah selalu memberikan petunjuk, pedoman kepada kita, ilham kepada kita umat manusia. Berpikir. Ini perairan yang sangat luas ini, kita terapungin bahan, kok ada barang yang bisa terapung, berarti ini ada sesuatu yang biasa kita buat, kapal jadinya. Udara, kita melihat tarik layang-layang, kita buat layang-layang, oh ini bisa terbangin, akhirnya jadi pesawat. Nah itu kita disuruh berpikir. Berpikir untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa, tetapi dudukan di atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dituntut untuk itu, seperti itu. Hadirin jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang perlu kita lihat juga dalam kajian Al-Quran ini, yaitu kata ikra. Ini sangat mempunyai efek di dalam kehidupan kita. Sampai hari ini corona pun kita disuruh Allah ikra. Belajar, cari itu vaksin. Buat itu vaksin. Bagi orang yang Allah sudah memberikan kuasa kepada dia, keilmuan yang cukup, cari itu vaksin. Ikra. Maka luar biasa Allah. Subhanallah, alhamdulillahi, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan di nuzul Quran ini, ya, kita berdoa insya Allah orang yang sudah diberikan kuasa untuk mencari vaksin itu, menyelidiki vaksin itu dan membuat vaksin itu, segera mendapatkan itu dan untuk menjadi pengobat, ya,
bahan manfaat bagi seluruh umat manusia. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jadi kita suruh membaca fenomena kehidupan. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW disuruh baca, kan beliau baca apa, beliau dengan keterbatasan beliau bingung apa yang mau dibaca. Ternyata membaca atas nama Tuhan, melihat fenomena kehidupan. Melihat fenomena kehidupan jahiliyah pada saat itu, tidak tentu arah hidup ini, tidak fokus pada satu titik. Sehingga dengan dasar membaca itu maka turunlah wahyu beransur-ansur ya. Selama 22 tahun 2 bulan 22 hari itu beransur-ansur. Wah, itu didasari oleh membaca. Sehingga setiap situasi kondisional itu ada wahyu yang datang kepada Rasul, kemudian Rasul menyampaikan, dan itu dijadikan pegangan untuk disurati di dalam Al-Qur'anul Karim. Lalu yang berikut, ini tidak kalah penting juga dalam Al-Qur'anul Karim untuk kita pahami bahwa dalam memuliakan Al-Quran, sekali lagi dalam memuliakan Al-Quranul Karim ya, bukan hanya sekedar kita baca, bukan hanya sekedar kita menghafal, bukan hanya saja kita mengkaji arti-artinya secara tekstual, tetapi bagaimana Al-Qur'anul Karim ini kita pahami dengan baik, arti-artinya, hikmah-hikmahnya, yang kita sesuaikan dengan kondisional hari ini. Kadang penerjemahan Al-Quran orang hanya melihat pada tekstual, tetapi ketika kita menyesuaikan dengan kontekstual hari ini ya, itu pemaknaannya fleksibel gitu. Pemaknaan Al-Quran itu tidak kaku. Al-Quran itu dia menjamin segala macam zaman sesudah Rasulullah SAW selesai. Jadi dia tidak kaku. Al-Quranul Karim tidak kaku. Sehingga kita harus memahami tentang Al-Quran secara kontekstual. Contohnya, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini kalau secara tekstual orang bisa memahami secara ekstrim, bisa saja ya. Kamu, saya. Padahal secara kontekstual, kalau kita berduduk pada nilai nilai keseimbangan kita yang baik, maka kita akan terjemahkan secara kontekstual bahwa kita mengakui keberadaan agama lain. Ya memang benar, Al-Quran mengakui keberadaan agama lain dengan menyempurnakan di dalam Al-Quran, mulai dari kitab-kitab suci yang lalu-lalu. Itu kita mengakui, sehingga dengan pengakuan itu ada nilai hablum minallah ya. Kalau urusan akidah, kalau urusan ketauhidan, kalau urusan
kesaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, itu urusan akidah kita. Ketauhidan dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu urusan akidah kita. Itu tidak bisa diganggu gugat. Tetapi nilai secara hablum minan nasnya ini terkadang dipraktekkan secara ekstrem, ini yang tidak boleh. Sehingga guru saya, ya, Bapak Muhammad Zain Ismail, itu dalam petuah-petuah beliau sering tekankan bahwa belajar agama itu, Islam itu adalah senang menyenangkan orang lain. Senang menyenangkan orang lain, itu Islam. Ya, memang secara makna sangat dalam apa yang menjadi ucapan beliau. Karena kita Islam diajarkan untuk hablum minan nas. Kita mengakui juga, ya insya Allah ini menjadi dakwah untuk kita. Bukan kemudian kita harus ekstrem, bukan kemudian kita harus betul, tidak. Tapi insya Allah. Nah, itu hal-hal penting yang saya pikir perlu kita kaji, wal khusus untuk lebih memberikan pemahaman kepada diri saya pribadi, wal umum untuk kita semua para pendengar yang mengikuti kajian ini. Insya Allah ada berkah. Atau kalau memang ada yang salah-salah itu karena kebodohan saya secara pribadi, tapi kalau memang itu ada yang benar, itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Mudah-mudahan di nuzul Quran ini kita doakan para tim medis di berbagai negara bisa berkoordinasi dan menciptakan satu vaksin yang cepat bisa terjadi di dunia ini untuk mengobati atau membuat daya tahan tubuh kita menjadi baik sehingga tidak terinfeksi dengan atau terkena virus corona tersebut. Kita doakan amin amin ya rabbal alamin. Dengan daya peringatan nuzul Quran ini kita dorong tenaga medis yang merobat juga, itu mudah-mudahan mereka tangani secara baik. Terus kita berdoa juga kepada masyarakat semua supaya bisa menjaga dirinya masing-masing, sehingga ketentuan-ketentuan pemerintah itu harus diikuti. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.